Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Jumpa lagi dengan channel saya sodikoordin.com. Dalam video-video latihan kita, latihan nafas, ada beberapa pertanyaan yang saya terima ketika kita mulai berlatih zoom untuk tekanan darah, zoom untuk diabetes, dan zoom penyakit umum. Apakah betul dengan latihan nafas bisa mengaktifasi energi? Jawabannya teman-teman silahkan lihat acara agenda Zoom meeting kita setiap Jumat 18.45 sampai dengan 19.20 di nomor pendaftaran ini. Di sana teman-teman tidak hanya bisa menemukan jawaban, tapi bisa merasakan jawaban tersebut. Energi adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa adenosin di fosfat tubuh, yaitu susunan glukosa yang tersimpan sebagai cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Biasanya mereka akan aktif, adenosin difosfat atau adenosin trifosfat akan aktif ketika ada sesuatu yang mendesak, yang menimbulkan adrenalin tinggi, akan terlecut berupa energi yang spontan. Misal seperti ini, kita satu waktu lagi berjalan kemudian dikejar anjing. Nah, pada fase dikejar anjing itu adrenalin kita meningkat, maka terlecutlah si adenosin difosfat dan adenosin trifosfat itu menjadi energi. Kita bisa loncat benteng yang sangat tinggi. Tetapi pada saat kita melakukan itu secara sadar, kita tidak bisa melakukannya. Jadi ada lecutan yang spontan yang membuat terjadinya pembakaran adenosin trifosfat dan adenosin difosfat tubuh menjadi energi. Latihan nafas adalah jembatan untuk itu. Jadi ketika kita menarik nafas, oksigen membantu proses pembakaran adenosin difosfat dan adenosin trifosfat. Tentunya oksigen yang membakar itu tidak sekaligus tetapi bertahap. Semakin sering kita berlatih nafas, maka semakin banyak adenosin difosfat dan adenosin trifosfat akan terbakar dan menghasilkan energi. Energi inilah yang disebut dengan biokinetik tubuh. Kang, apakah berlatih nafas itu gampang? Apakah harus sesuai dengan apa yang ajarkan? Proses latihan dan pembentukan frekuensi adalah sebetulnya ada dua kunci. Kunci pertama adalah proses bagaimana menarik nafas, bagaimana membuang nafas dengan teratur. Sehingga ada proses penekanan tertentu, ada proses penarikan tertentu, dan ada proses pembuangan tertentu. Keteraturan inilah yang membuat oksigen masuk lebih teratur ke dalam tubuh kita. Sehingga oksigen berkesempatan membakar adenosin difosfat dan merasuki ke dalam aliran darah dengan lebih teratur. Proses inilah yang kemudian terjadi pembakaran adenosin difosfat oleh O2 menjadi energi. Dan energi ini disebut dengan energi cadangan atau kalau orang awam bilang sebagai energi tenaga dalam. Lantas bagaimana caranya? Pertama, kunci yang pertama tadi saya sudah sebut, melakukan olah nafas, penarikan, penahanan, pembuangan dengan teratur. Yang kedua, melakukan gerakan yang teratur dan diulang-ulang. Jadi latihan nafas itu adalah gerakan yang diulang-ulang dan proses pengaturan nafas yang diulang-ulang. Gerakan yang diulang-ulang oleh tubuh pada saat menarik, menahan, dan membuang nafas itu akan menghasilkan energi. Kapan waktunya? Kapan saja. Jadi kalau teman-teman misalnya punya waktu siang ya siang, punya waktu malam ya malam, punya waktu sore ya sore, punya waktu siang ya siang. Nah, prosesnya gerakannya harus seperti apa? Yang penting teratur, kemudian membusungkan dada, kemudian menarik nafas pelan-pelan. Saya kasih contoh. Contoh gerakan simpel yang bisa kita lakukan dalam melakukan olah sederhana nafas yang menghasilkan energi. Tarik nafas, dadanya dikembungkan, tahan nafas, buang nafas, dada dikempeskan. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Terus lanjut gerakan-gerakan tertentu yang acak tapi teratur. Contoh, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, busungkan dadanya, tahan, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Lakukan itu berulang-ulang sampai ada gelombang energi. Nanti di video berikutnya saya akan mengajak Kang Sam untuk melakukan latihan sederhana yang teman-teman bisa merasakan energinya.
Jadi pada intinya latihan nafas bukan latihan yang rumit. Latihan nafas adalah latihan di mana kita mengaktifasi energi dengan gerakan yang sederhana dengan pola pengaturan nafas yang teratur. Itu saja kuncinya. Kemudian Kang, apakah itu diintervensi oleh makhluk lain? Tidak. Itu diintervensi oleh pergesekan sel yang membangun frekuensi tertentu. Jadi teman-teman jangan takut, ini tidak ada intervensi makhluk lain. Yang ada adalah kita mengatur napas untuk menggerakkan sel, sehingga sel menghasilkan yang tadi saya sebut energi biokinetik tubuh. Energi biologis yang terangsang karena pergetaran sel dan darah yang teratur. Itu saja video kali ini. Saksikan video saya dengan Kang Sam untuk melatih proses pernapasan dengan cara nafas sederhana, sehingga nanti teman-teman bisa melanjutkan latihan di season berikutnya. Ada latihan untuk gula darah, ada untuk vibrasi, ada untuk gelombang elektromagnetik tubuh. Teman-teman, semoga bermanfaat. Yakinkan bahwa kita mampu menghasilkan energi cadangan untuk kesehatan kita, karena Allah memberikan kekuatan manusia yang sangat luar biasa. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.